bobot bibit dan bebeknya. Bobot bibit dan bebeknya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan Irsyad, berapa tahun itu? Hitung dulu. Sebulan, 1 bulan, 2 bulan, tambah 1000, coba itu. Berapa tahun? 70 tahun lebih. 83 tahun. Jadi Irsyad, kalau kamu hidupnya diberikan Allah sampai berumur 83 tahun, ya kan? Nah itu kamu ketika dapat malam Lailatul Qadar, ya kan? Itu masih lebih baik nilai bobot ibadahnya dibanding kehidupan kamu 83 tahun. Apalagi kamu kalau 83 tahun nggak pernah ibadah. Nah, sekarang kita berbicara tentang nuzulul Quran klasik. Setidaknya ada 3 ayat yang harus kita ingat. Yang pertama, Al-Baqarah ayat berapa? Zakir, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat berapa? 85 ya? Iya. 85 ya? Nah, dengarkan Zakir di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Allah mengatakan bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi sudah, pertama Allah mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Tapi di ayat itu nggak langsung disebutkan malam apa atau kapan, tapi di bulan Ramadan. Lalu ada ayat lain, Zakir, ini surah apa? Wa anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dan kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Artinya dia ngasih ciri-ciri lagi nih. Pertama tadi di Ramadan kan, tapi di Ramadan itu kapan? Di malam yang penuh berkah. Kemudian Sildan, baru kemudian Allah menyampaikan secara spesifik langsung pada surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa ya? Spesial. Apa kan spesial karena? Oke. Jadi Fadel. Karena takkan dilipat-lipat ada pahalanya. Betul. Fadel, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu rasa duf'ah wahidah. Langsung 30 juz. Zillah, langsung 30 juz. Allah menurunkan Al-Quran 30 juz loh. 30 juz langsung yang kayak sekarang. Tetapi ini diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah langit dunia. Belum ke bumi, ke Baitul Izzah langit dunia. Langsung 30 juz. Kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran ini secara munajaman. Munajaman itu berangsur-angsur sesuai dengan kondisi umat saat itu. Ke bumi. Jadi Jibril kemudian menurunkan Al-Quran berangsur-angsur dari langit dunia yang 30 juz ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kemujizatan. Jadi saat itu Bagas, kalau Allah mau langsung 30 juz dari langit ke bumi gampang buat Allah. Tetapi itulah kemujizatan Al-Quran. Kalau langsung 30 juz, kemudian tuduhan-tuduhan orang-orang kafir kepada Muhammad akan semakin menjadi-jadi. Mereka bilang, oh dia udah punya buku karangan 30 juz. Nah kan, jadi dikatakan nanti Nabi Muhammad oleh orang kafir nanti mengada-ngada. Sedangkan begitu aja mereka udah menuduh yang macam-macam kan. Jadi ketika turun sesuai dengan kondisi yang ada, maka disitulah terlihat betapa kemujizatan Al-Quran itu sesuai dengan kondisi di saat itu. Walaupun sebenarnya Allah tahu, tapi kan secara manusiawinya ini apa nih supaya masuk akal gitu kan. Makanya Allah membuat ke langit dulu, ke bumi ini diturunkannya berangsur-angsur. Padahal udah ada di 30 juz di langit dunia. Seperti itu. Makanya kalau Allah mengatakan anzalna berarti itu satu kali turun. Nah makanya di Lailatul Qadar itu
Itu dalam ilmu shorof namanya litakfir, artinya terjadi berkali-kali penurunan. Makanya itu yang diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur, karena tidak satu kali kan, makanya pakai nazzalna. Apa namanya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berarti itu maksudnya adalah penurunan Al-Qur'an ke bumi yang secara berangsur-angsur. Nazzalna, seperti itu ya. Nah, maka 17 itu apa, Ustaz? 17 Ramadan itu apa? Karena tadi kan disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar itu pendapat yang paling kuat adalah malam 27 Ramadan. Pendapat yang kuat, dari paling kuat ya, pendapat yang kuat artinya di bawah yang tadi adalah pada malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Pendapat yang kuat di bawahnya lagi adalah pada setiap malam ganjil di Ramadan, mulai dari tanggal 1 Ramadan. Ada berpendapat seperti itu. Itu untuk penurunan Al-Quran, itu untuk Lailatul Qadar ya, penurunan Al-Quran tadi. Nah, tapi yang paling kuat 27. Kemudian kita memperingati nuzul Quran 17 Ramadan itu yang mana, Ustaz? Itu adalah penurunan Al-Quran yang berangsur-angsur. Ada pendapat ulama yang mengatakan pertama kali Allah menurunkan Al-Quran yang berangsur-angsur, yang Iqra, itu pada tanggal 17 Ramadan. Yang Iqra ya. Nah, sehingga itulah yang diperingati sebagai nuzul Quran. Itu kenapa kita memperingati di Indonesia tanggal 17 Ramadan sebagai peringatan nuzulul Quran. Nah, ini harus diketahui sejarah-sejarah diturunkannya Al-Quran ini, guys. Oke? Nah, seperti itu aja secara singkat karena sudah azan.